sombong sekali tadi penyanyi singnya maroren montu kan pidan dinding mendem bangun ya raga kan gitu nih. Iya. Ketahuilah sahabatku, untuk satu single itu 15 juta. Yang bagus. Yang bagus. Jadi kalau penyanyi itu suara bagus, anggaplah lagunya viral, tapi etika nggak ada, nggak akan lama. Nggak akan lama itu. Beli subenawang lu, yen kopi rasani pahit. Beli subenawang lu, yen gula rasani manis. Ane sing tawang beli lu, isin kena iluhe. Oke, Bayu Krishna. Ya. Itu judulnya apa yang tadi? Kangwang Maluluh. Kangwang Maluluh. Ya. Ini kebetulan kita berbicara kopi ya, isin kena juga. Saya nggak tahu isin kena Bayu Krishna sekarang apa gitu. Iya, sama makanya juga. kita buka-bukaan sekarang ya. Sama juga Tia nggak tahu sih kenanya Pak Made sekarang ya. Takonan gitu. Kalau kopi kan sudah tahu kita rasanya pahit ya. Gula sudah tahu rasanya kita manis. Hati orang siapa yang tahu? Betul, di dalam kita nggak tahu kan gitu. Ya, tapi hari ini kita belakang yuk buka-bukaan. Nggak ada batas apa, mau cerita apa, ungkap boleh. Yang penting tidak menyinggung orang lain gitu. Kita akan meneliti tentang siapa Bayu Krishna. Bayu, ada yang selalu nanya begini kalau ketika Oke Made tayang, Pak Made, jelasin dong narasumbernya, asalnya dari mana, tempat tanggal lahir dan segala macam. Secara singkat yuk. Latar belakangnya gitu, dari mana, dari ulijannya gitu. Inggih sukses Pak Made. Tiang dari Singaraja, Kecamatan Tejekula, aslinya Desa Sambirenteng. Asli Buleleng. Buleleng, Bulldog. Tapi logat Buleleng sih begitu medok ya. Gitu nak orang. Adi sing cari nak Buleleng punya nina gitu. Biasa kan menang gitu ya. Tapi sekarang stay di Denpasar, tinggal di Denpasar. Di Denpasar, ya benar. Bayu kan boleh, saya ingat saya kalau nggak salah, setahu saya dulu mungkin sudah belasan tahun ya di musik. Terus kemudian ketika lagi rame-ramenya musik digital segala macam, sempat agak menghilang dikit. Tahu-tahu sekarang naik lagi, muncul lagi. Nah, boleh diceritakan nggak awalnya dulu di musik Bali itu seperti apa, Yuk? Awalnya Tiang itu sebenarnya nggak bisa nyanyi. Sing bisa. Adi bisa dari penyanyi? Kenal ya. Anak Agung Rakesidan. Oke. Beliau yang menjadi mentor yang sangat baik dan juga de arte waktu nikah. Jangan sampai di pojok tuh, kamu sebenarnya nggak bisa nyanyi gitu. Ketemunya di Jawa tuh. Ketemunya kita kan ketemu dulu kan di pameran ya. Ada acara-acara pameran, sering pentas lagu Bali kan? Iya benar. Waktu nikah yang kerja di garment lah misalnya. Dia yang dulu nyarikan sponsor untuk syuting. Untuk penyanyi Bali. Iya benar. Ada Rakesidan salah satu, ada juga Modeuli dulu. Nah itu ketemu. Jadi kan kalau kita sering dengar orang nyanyi, kita juga akan ikut lama-kelamaan nyanyi. Nah itu terus itu di studio di Harta Pro waktu itu. Belajar nyanyi. Ada Rakesidan, kamu itu sebenarnya nggak bisa nyanyi, tapi kamu bisa ngenain lagu, gitu kan? Itu awalnya. Komentar Gong Sidang itu pernah hari, yang bisa megening tapi bisa ngenain lagu. Karena ketuaan nggak tahu waktu itu kan. Kamu nggak bisa nyanyi, tapi kamu bisa ngidupin lagu. Karena vokalnya. Ya. Nah, jadi saat itu 2011 kalau nggak salah itu kita bikin. Waktu zamannya nikah kan single Pak Made. Betul, masih album ya. Nah itu bikinlah satu album itu Selat Segar. Itu album pertama? Iya, album pertama. Modal sendiri atau ada di guide label atau gimana? Modal sendiri itu. Album pertama Bonekat Modal Pendidik. Iya, betul. Kan lumayan yuk habisnya waktu itu. Lumayan, tapi Asunggare yang di atas memberi jalan. Waktu nikah kan booming nikah kan. Selat Segar aja. Selat Segar booming nikah. Jadi kemana-mana. Balik modal.
Kalau dari penjualan kaset tidak. Oke. Tidak. Tapi nah ini pertimbangan kemudian Bani gitu, ibarat orang setelah tahun 2010 ke atas kan orang masih mikir-mikir yuk ke rekaman gini gitu kan. Tapi kenapa Bayu berani gitu memutuskan, apalagi kan omongan Gong Sidan saya bisa menggiring tadi adi nekatnya album. Kalau dan itu gini, bukan modal nekat, bukan modal nekat. Itu modal yang sudah dipersiapkan. Betul kan? Berarti memang udah ada rencana sebelumnya. Karena di saat recording itu, rekaman itu kan kita coba dulu satu lagu, kok enak, bagus gitu bagi. Nah jadi waktu itu karena tidak ada single, harus album kan, belum ada single. Kita bikin album dan itu sudah dipersiapkan, mungkin waktu itu kerjaannya masih bagus ya. Oh, dari rezeki di tempat kerja. Ya. Oke. Menyisihkan penghasilan berarti untuk rekaman itu gitu. Iya, ya benar. Jadi proses satu album itu nggak sebulan 2 bulan, 2 tahun itu baru rampung. Ngumpul lampis gitu ya. Ngumpul lampis biar jadi, biar bagus gitu kan. Ani ngai mumpung ada Bayu Krishna, ani ngai gede Bayu apa waktu itu gitu. Sampai adanya coba nih gitu misalnya. Bahkan sampai sabar menunggu 2 tahun itu. Waktu nikah pikiran Tiang pasti bisa, yakin bisa karena di sekeliling Tiang waktu nikah kan pasti orang-orang yang berkompeten lah di bidang itu. Ada juga yang waktu itu ada Agora Kesidan lagi boom-boomnya kan. Dan juga musiknya De Arte juga sedang laris manis. Ya, kenceng. Dan itu satu album itu full De Arte. Oke. Ada perangkat pun bisa gitu. Itu lagu mulai menciptakan lagu Pedidi atau belum waktu itu? Sudah. Udah mulai lagu sendiri. Sudah. Lagu sendiri, rekaman perdana, album sendiri juga gitu ya. Iya, dan sebelum Tiang jadi penyanyi, Tiang menciptakan lagu. Awalnya justru menciptakan lagu. Baru kemudian jadi penyanyi. Iya, gitu. Benar. Oke. Nah, yuk ngomong album itu, kalau boleh dikira-kirakan ya kurang lebih lah gitu. Kudut lah waktu itu. Itu mahal Pak De. mahal. Hampir kurang lebih di 50 ya. 50 untuk keseluruhan proses itu gitu ya. Iya. Karena kita harus beli lagu, rekaman, produksi CD. Kalau lagu enggak, Oh iya, penciptaan sendiri ya. Kalau lagu enggak, tapi kita kan harus pakai model. Betul, itu kan. Ya, untuk video klipnya ya. Iya, video. Waktu itu VCD ya, bukan masih CD. kaset pita. Oh, masih kaset pita. Kaset pita itu. Wah, kalau itu lagi kan harus minimal 1.000 ya. Iya, nyetaknya itu kan. Berarti ya perjuangan betul waktu gitu. Iya, perjuangan luar biasa sekali. Tapi berkat itu bisa dikenal orang ya, gitu. Ya. Dan bertemu dengan orang banyak pastinya. Artinya kaset Selat Segara itu jadi modal Bayu atau istilahnya jadi sarana bagi Bayu untuk bisa kemudian dekat dan dikenal banyak orang kan itu. Iya, betul. Bukan cuma soal keluar pis mone, laku mone, balik mone, nggak hanya segitu ya. Nah, itu betul-betul mandiri. Kita ke lapangan sendiri kan gitu. Waktu itu nggak sempat berpikir ngalih produser yuk, artinya atau nyari ya label mungkin yang mau memproduksi gitu. Enggak. Alasannya kenapa? Hanya belum ketemu aja. Belum ketemu. Enggak. Tapi pernah ditawarkan kepada salah satu label. Beliau bilang didengar dulu. Nah, itu penolakan secara halus ya. Didengar dulu, ya. Terus saya berpikir daripada nunggu itu, toh juga saya sudah bayar semuanya. Tinggal keluarin aja kan itu. Keluarin aja. Oke. Produksi jadinya kan. Ya, benar. Waktu itu nggak sempat ada berpikir gini, artinya target Bayu waktu itu memang hanya sekedar menyalurkan hobi atau memang berpikir bahwa akan pindah jalur jadi penyanyi, jadi artis dengan mana itu? Waktu nikah karena seringnya bertemu dengan penyanyi. Jadi seperti Pak Made bilang tadi, Bayu nih ngedenang. Bayu nih ngedenang.
Gini, pasti nanti kalau kita yakin pasti jadi, itu aja keyakinan gitu aja pokoknya. Kalau kita yakin pasti jadi gitu. Tapi kan pasti tidak mudah yuk, apalagi bilang waktu 2 tahun. Terus kemudian bahkan setelah kaset jadi pun mungkin tidak segampang yang Bayu bayangkan. Nah, boleh diceritakan nggak waktu itu jatuh bangunnya atau kengken kewahnya berjuang tuh yuk, bahwa ngadap kaset masih mudah misalnya kan gitu, saya ngaluh gitu yuk. Ini belak-belakan ya. Oke, nggak apa-apa. Saya titip kaset itu saya tidak pernah ngambil uangnya. Entah, saya tidak pernah tahu laku atau tidak. Tutup mata apa Tutup pokoknya? mata. Bagi yang anggap uang mati waktu itu. Uang yang tidak nggak kelihatan. Bekadung pesu. Suatu hari nanti pasti kembali. Ya itu. Kembali dalam bentuk lain gitu. Ya. Kalau saat ini untuk mencari sebuah nama, bukan saat ini aja, dari dulu. Untuk mencari sebuah nama itu sangat sulit. Kalau sekarang kan kalau nggak viral banyak media ya, kalau sekarang kan lebih gampang nih. Betul. Karena sosmednya banyak. Betul. Nih. Kalau dulu kan kalau nggak di radio, nggak di TV, paling koran itu aja. Itu ya. Nggak ada yang lain. Dan itu pun tidak mudah, perlu biaya juga kan masuk TV kan. Betul banget. Dan itu di pikiran Tiang Nike untuk mencari sebuah nama itu sangat susah, apalagi untuk dikenal dalam hal positif ya. Waktu itu artinya gini, setelah kaset keluar itu man sempat dagdikduk atau ada nak nawang sing laku sing atau dikenal sing gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul nggak? Pasti muncul. Tapi yang hal seperti itu manusiawi muncul. Tapi waktu itu kan bedik penyanyi nih Pak. Saingan lu agak aluh lu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang jadi penyanyi. Kalau sekarang nggak viral, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi yuk, artinya itu kan waktu itu jadi penyanyi pendatang baru juga yuk. Bersaing kemudian dengan penyanyi senior. Kengken nasar gitu yuk, artinya bahwa tuh ibaratnya ya itu tadi dengan cara modal sendiri ngangsang jadi, tapi kan belantika musik Bali itu kan cukup luas juga gitu. Ya, luas. Itu sangat luar biasa, bisa duduk bareng sama penyanyi senior ya. Nah, karena dulu penyanyi favorit tuh kalau zaman dulu ya, ke Widi Widiana kan pastinya ya. Ya kiblatnya ke sana. Widi Widiana, Ari Kencana gitu kan. Kengken carane pangetop cara tuh. Mungkin bisa. Tapi sangat luar biasa kalau kita yakin pasti bisa. Ada jalan. Nah, perlu waktu lama enggak waktu itu akhirnya orang jadi tahu, ada penyanyi Madan Bayu Krishna. Dan sempat ada Bayu ngitung yuk. Dari mulai merintis, keluar kaset segala macam, butuh waktu lama enggak yuk orang tahu bahwa ada Madan penyanyi ini gitu. Atau paling sih gini misalnya, setelah kaset keluar itu perlu berapa lama bagi Bayu untuk mendapatkan job pertama gitu bisa nih alih penyanyi Selat Senggara gitu misalnya. Kebetulan sebelum jadi penyanyi Tiang itu fans radio. Jadi lebih mudah untuk lagu kita biar diputar di radio dengan teman-teman kita. Kan itu. Berarti benglah jaringan waktu itu. Iya, community lah ya. Benglah betul benglah komunitas. Pantes berani yuk yakin karena bobo nawang celah kan gitu ya. Dan hampir waktu Nike kan hampir penyiar radio Onyang Tawang. Tinggal kiri tolong bantu dalam itu nggak nyampe sebulan Cang sudah dapat job. Oke. Artinya Bayu ada perhitungan misalnya waktu itu strategi itu gitu macam itu. Ya. kita harus membranding diri kita dulu sebelum kita keluar kan gitu. Jadi semua sing asal nabrak gitu ya. Pantesan bukan banyak orang sing cocok misalnya orang nekat gitu ya. Hanya nekat tapi sebetulnya baru hitung-hitungan tuh. Karena satu, kalau orang nekat tuh kan terobos aja. Terobos kan, senawang apa tabrak gitu. Kalau Tiang udah pikirkan bagaimana caranya bisa ke sana, bisa ke sini, dan luar biasa waktu nikah kan
teman-teman fans radio sangat yang hampir semua kenal fans radio kan waktu itu kan kita hanya bisa lewat telepon, ya. SMS kalau Betul, ya. dan telepon dan SMS dan jarang pernah kita kopi darat kan gitu biasanya kan. Oh, waktu itu belum ada PPGB berarti ya? Penggemar Gendeng Bali belum ya? Belum tapi terbentuk ya? Pramusti sudah. Ya. Cikal bakalnya Pak Tut Warna. Ya. Ada ya. Belum ya. Jadi itu kita kan gini, ketemu di sini, ketemu di sana dengan orang-orang radio yang paling mensupport di band radio itu waktu itu membawa tiang ke sana sini Pak Tut Warna. Oke. Artinya dalam tanda kutip bukan memanfaatkan negatif tapi memberdayakan pertemanan itu untuk mendukung itu kan itu jadinya. Nah, tapi itu kan tadi nama saya baru ingat dari Bayu Krishna itu nama asli. Enggak, bukan. Itu nama panggung. Nama aslinya dia. Kalau boleh disebutkan itu. Kalau nama asli Mang Ar. Orang-orang manggilnya Mang Ar. Mang Ar. Ya. Berarti Komang Ar. Titik. Ardana. Oh, Komang Ardana. Kenapa nggak pakai misalnya Mang Dana atau apa misalnya gitu enggak? Yang beri nama Bayu Krishna siapa? Waktu itu kan dulu nih gini, aku minta sama yang di atas, tolong dong kasih nama yang komersil. Nah itu nama itu saya dapatkan lewat mimpi. Awalnya lewat mimpi, Bayu Krishna itu kan. Oh ini keren nih kayaknya namanya ini. Ada Bayu KW, ini Bayu Krishna. Jadi gitu. Wah berarti perpaduan Bayu KW dan Krishna di Ubud ya. Wah. Cocok. Bayu Krishna dan artinya sampai sekarang orang emang kenalnya itu ya Bayu Krishna. Ya, Bayu Krishna. Nah, yuk lanjut lagi. Setelah album pertama itu, setelah Selat Segara itu kan lumayan booming waktu itu. Sempat berlanjut berapa album lagi, masih ingat nggak yuk waktu itu? Masih ada album Sing Dadi Nakal dan itu banyak dapat sponsor. Baluhan tuh. Baluhan hampir mungkin 20% lah dari tiang. Oke. Selebihnya udah sponsor gitu. Iya. Oke. Tapi kan kemudian akhirnya pas perjalanan Bayu itu melewati juga masa surutnya lagu Pak Bali ya kan ketika era digital. Iya. Bayu sempat dalam tanda kutip mundur, menghilang atau gimana waktu itu yuk? Atau baca strategi dulu gitu misalnya? Waktu Niket yang sempat setelah album kedua masih ada single waktu itu Sadia Harta Pro sama Sahabat Yang Urah Panji. Nah habis itu mungkin ada beberapa single lah. Kalau itu bukan single, kompilasi kan sekarang udah waktu Niket kompilasi. Nah saat itu merasa jenuh. Jenuh terus kondisi juga memang lagi kurang kondusif waktu itu. Iya benar. Akhirnya memang off dulu di lagu Bali. Op yang memilih bekerja. Fokus kerja waktu Nike selama 6 tahun. 6 sampai 7 tahun itu. Kan biasa menggending yuk. Tiba-tiba hampir 6 tahun sing nyemak mic tuh kayaknya nasana. Tenuning dia Pak Made. Pokoknya jenuh dengan suasana bernyanyi itu jenuh. Sampai ada kerinduan lagi untuk bernyanyi. Nah, akhirnya sekarang setelah orang kenal YouTube, medsos dan segala macam, Bayu Krishna muncul lagi. Nah, yang mendorong Bayu muncul itu apa yuk? Itu sebenarnya tiang dari setahun sebelumnya itu dicari sama sahabat Tiang Ngurah Panji untuk ayo kita nyanyi lagi sama-sama. Tiang masih tolak. Dalam 1 tahun itu masih terus dicari nih, semangat dia mencari. Ayo kita keluar lagi. Dengan diiming-iming ginilah, iming-iming gitu sama. Aku punya label. Gitu nih, Ngurah Panji, aku punya label. Maukah kamu bergabung untuk menciptakan lagu di sana? Tapi sebagai start awalnya, kamu nyanyi, habis itu kamu jadi seorang juri, pencari bakat. Kan sering bikin lomba juga. Ya, Chandra Pro. Ya, Chandra Pro itu untuk saya terjun kembali itu melewati Chandra Pro. Oke, berarti Chandra Pro yang ya istilah merayu pangnya biar muncul gitu yuk. Ya. Oke. Ngurah Panji lebih tepatnya dan waktu Ngurah Panji bertanggung jawab Bayu Krishna ini datang lagi. Oke. Dan berlanjut sampai sekarang gitu yuk.
berlanjut sampai sekarang. Tapi nah waktu itu kita ngomongin waktu awal terjun kembali ya. Waktu itu di Chandra Pro saya dikasih 1 single, belum bisa naik. Karena kan udah lama vakum nih, udah bisa naik. Tapi saya dipakai untuk menjadi seorang juri di ajang pencarian bakat Chandra Pro Idol 1, sekaligus menciptakan lagu buat juaranya. Dan ketemulah dengan Bagus Parijata. Oh, inilah orang di balik munculnya Bagus Parijata gitu ya. Dan Bagus Parijata kebetulan waktu nikah yang kasih lagu, jadi kan lagu itu. Nah, mulailah Bayu Krishna naik lagi nih. Betul. Nah, saya tidak orang nonton ini nggak lagu itu jadi Bayu Krishna ini channel, ini penyanyi pidando jadinya. Ini lawas tuh. Mesti kanggo ya. Kanggo jadi kan Leo menggede-gede gitu. Terus saya berterima kasih ketemu dengan Bagus Parijata. Dia membawakan lagu Tiang, hampir mungkin berapa lagu dia bawa itu hampir semuanya naik. Okay. Nah, anggaplah di atas. Dan yang paling booming hampir 8 juta kan. Itu nyesel nyayangin itu gitu. Akhirnya, nah sempat muncul gini yuk, artinya Bayu kan jadi pencipta emang dari awal. Ya. Terus kemudian jadi anak Len ngabel lagu bisa sampai 7 jutaan sekian. Nah Bayu sendiri, seperti yang Bayu bilang, pertama kali bangkit, lagunya belum kena. Sempat sih dalam tanda kutip ya, muncul rasa iri gitu, dalam tanda kutip. Tadi yo bisa nak Len ngabenya ngetop gadis sih gitu. Sempat enggak muncul pertanyaan itu dalam arti positif lah. Positif tidak. Karena saya bangga jika lagu saya naik dibawakan oleh penyanyi baru. Kalau penyanyi ini ada nih dibawa sama Gus Jody gitu misalnya. Itu naik viewersnya biasa aja. Orangnya udah mulai mengetop. Gus Jody. Gus Jody mulai top kan itu udah. Ini konen ada nawang bawakan ternyata bisa naik. Ada kebanggaan. Itu bangga sekali dan berkat itu saya bisa berkarya lagi dengan pasti kalau kan kita nih kayak musiman gitu ya. Betul. Kalau lagu naik dengan sendirinya penyanyi itu akan nyari kita. Gitu. Ya biasanya kan gitu tawangan nih sukses ganang sih lagu. Berarti pengaruhnya gitu setelah Bagus Parijata naik dan lain, berapa persen boleh dibilang ngeliunang nak ngalih lagu gitu berarti Bayu? Daripada dulu nih. Ya, misalnya. Baru awal mulai ke Chandra Pro kan baru nyoba. Jadi benek Bagus Parijata ben kuda ngeliunang gitu boleh dibilang berapa persen kurang lebih peningkatan? 75%. 75% ya. Artinya ada kan yang ngalih lagu jadi ben gitu ya. Kalau bukan berarti dalam kata sombong ya Pak Made ya. Kita bercerita tentang karir. Untuk saat ini sampai belum bisa garap. Karena itu artinya bukan seperti tukang gitu ya. Tukang ganang kayaknya pragat sudah karena ini kan. Saya ada inspirasinya gitu ya. Pernah Tiang paksa untuk 1 bulan 11 lagu. Karena berkadung janji. Pernah Tiang paksa. Kayak kurang hidup kayaknya. Bodingah laguna kayaknya nasana. Kan dipaksakan jadi tapi ketika dingah kayaknya nasana. Berbeda. Maksudnya gini. Feel-nya puas gitu. Kalau feel-nya gini, kalau Tiang selalu berpesan sama penyanyi, laguku tidak menjamin kamu naik. Berarti pesenin itu malu, pangsen kadang garansi yo. Karena bagus bagi Parijata meneh, lagu ngabo pasti meneh. Biar ada anggapan begitu ya. Terus siapapun membawa apalagi saat ini Pompi yang viral itu, bawa lagu Tiang baru keluar kemarin, mungkin 2 minggu yang lalu. Selalu yang pesankan siapapun yang membawa lagu Tiang, kamu nyari lagu ke Tiang, tapi Tiang ada pesan, laguku tidak menjamin bahwa bisa kamu booming, karena dalam setiap penyanyi itu ada hokinya masing-masing, kan gitu. Yang langsung pencipta pilihannya. Itu. Tapi sudah saya ngomong itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada mungkin kalau hari ini bisa garap 5 itu terjual semua. Itu. Ya.
Tapi band Mani belum tentu Mani deh. Kan, itu gitu masalahnya kan itu. Ya. Makanya bilang, pernah yang memasakkan untuk 1 bulan 11 lagu itu kayak nggak berwarna. Ngangsehang. Ngangsehang. Jadi inspirasi yang seharusnya belum keluar dipaksakan gitu. Tapi itu kembali lagi tuntutan. Nah gini yuk, aman dipikir-pikir gitu. Cen sana luangan kalau menurut Bayu menciptakan lagu atau jadi penyanyi? Wih, keren itu pertanyaannya. Pilih Cen gitu. Pilih Cen ya. Karena Tiang memang sukanya nyanyi. Kalau nyanyi itu bisa menghibur orang banyak, pastinya senang. Kalau menciptakan lagu udah langsung jadi duitnya. hampur. Kalau istrinya gini, kalau dalam kalau saat ini nih Pak Made, kalau Tiang dapat job bernyanyi itu bonus buat Tiang. Oke. Karena Tiang kebanyakan di belakang layar untuk saat belakangan lebih banyak menciptakan. Ya. Jadi Astungkara masih ada nak nganggu. Artinya mencipta lagu, ya nyanyi juga tetap bukannya ada nak ngawang ya, tapi ya Kak Bayu bilang orang masih seperti judul lagunya itu Kangwang Maluna. Dia gitu jadi. Tapi gini, Bayu kan berarti udah merasakan beberapa periode yang berbeda ya dari zaman kaset sampai sekarang orang digital dan orang berlomba-lomba jadi penyanyi. Kalau Bayu menilai jadi penyanyi sekarang ini gitu yuk. Apalagi Bayu kan boleh dibilang mementori ya beberapa penyanyi baru juga. Halus yang dari penyanyi Bali itu menurut Bayu sekarang. Karena banyak orang pikir, ini viralnya sana, ini sekian juta nih, halus nih ngelipis. Kan banyak orang yang berpikir seperti itu yuk. Iya. Kalau saat ini agak susah kita tebak ya Pak Made ya. Kenapa? Karena asal-asalan pun kalau dia memang hoki jadi kan gitu nih. Ada banyak. Tapi untuk mempertahankannya itu susah. Kenapa? Karena dia tuh semacam kaget gitu kan. Kaget kan. Misalnya nih, kalau bandingkan dulu kalau nggak enak banget lagunya, kalau sekarang yang penting dapat lirik nyeleneh aja, itu bisa bawa ke TikTok segala macam, itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan. Tapi gini, kalau saat ini yang lihat sih ya, lagu booming belum tentu ada job. Kalau tidak ada yang megang. Maksud dalam artian itu yang orang nggak banyak tahu gitu ya. Hanya berpikir bahwa wasal booming pasti nak kelteka ngalih. Berarti nggak selalu jamin. Nggak selalu jamin. Kenapa Bagus Parijati itu tidak pernah lepas dari Tiang? Jobnya 75% dari Tiang. Karena Tiang yang selalu ini kita kan lama nih Pak Made. Kita punya lebih luas, lebih luas. Bahkan banyak yang ngasih job. Tolong dong bawa anakmu ke sini. Nah, itu nih. Jadi dia nggak akan pernah Bagus Parijati untuk saat ini Astungkara tidak pernah jauh dari Tiang karena Tiang megang semua. Artinya berarti penyanyi yang berusaha tampil sekarang itu alangkah baiknya juga dia punya cantolan gitu. Cantolan dalam arti kata kayak label atau barangkali production yang memang menaungi sekaligus memanage show-nya gitu barangkali. Kalau sekarang kan nggak tanpa label pun dia bisa berdiri sendiri. Artinya dalam mungkin kalau dia hanya sekedar hiburan it's okay. Kalau memang mata pencariannya di sana kalau ada yang megang itu lebih bagus karena tertata kan. Megang dalam tanda kutip mengarahkan gitu ya. Megang maksudnya kalau di nasional kan manajer. Betul. Nah, gitu kan. Itu akan lebih tertata karena kamu akan ada harganya.
Oke, ada harga dia tidak dipermainkan, Ya, terus ya. juga bisa ngatur jadwalnya. Yes, betul. Termasuk juga ngatur bendan biar meswang lagu. Gitu ya. Betul banget. Aman pendidi lelah ya Lah, Bang. bisa. Sehatnya, bisa karena ngayah kan itu. Tapi kan masih terjadi yuk, yang Bayu lihat ada sekarang itu bahwa artinya bukannya menipu, tapi artinya ya karena polos orang akhirnya ngayah gitu. Nggak, Masih ada yang gitu. masih menyamar beraya. Oh, dengan alasan menyamar beraya gitu. Tapi kadang kan kita gini, kalau kita punya, anggaplah manajemen, nanti kalau penyanyinya pasti akan tolong hubungi manajemen. Pasti itu akan tertata serius. Ya. Akan tertata. Bukan berarti ngayah atau menyambar beraya nggak ada, tapi akhirnya tetap ada, tapi kan bisa dikontrol gitu jadinya. Kadang kan gini, kita sudah banyak ngeluarin satu single itu hampir 15 kalau yang bagus ya. Maksudnya kan kita punya selera masing-masing. Video klip yang model kengken. Kengken ada kan itu pasti budgetnya beda-beda. Nah, anggaplah paling mati itu 15. Iya. Nah, mulai dari proses awal ya. Iya. Untuk satu lagu. Nah, ya. jadi kan ngerti kan Pak? Ya. Jadi kalau kita ini nih bukan tidak mau tidak dibayar ya, gitu. Bukan tidak mau, istilahnya satu saat ya beramal lah gitu. Ya, beramal. Ada yang harus seperti itu, ada yang tidak kan gitu. Langsung orang amal tapi ternyata ya sponsor gitu misalnya itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Nah, jadi kan kita gondok nih. Ya. Makanya itu pentingnya ada yang memanage langsung ulu-ulunya gitu ya. Dan itu kemarin juga sempat berantem tapi lewat berdebat di WhatsApp sama penyelenggara. Jangan gitu. Awalnya ngerang yang ada dana. Dan bukan. Ada dana. Tapi tidak dicairkan. Tidak dicairkan. Jadi kan kita kesel nih, kita sudah ke sana dengan besut megending. Konden bayar. Orang mau bilangnya transfer, tapi tidak. Gitu. Kan emosi kita. Jadi itulah pentingnya ada DP. DP ya, dan ada yang memanage kita. Ya, biasanya kan aturannya gitu, DP ketika deal kontrak DP. Ya. Aman acara buang risiko DP hangus kan gitu. Hangus. Biasanya kan ada lebih sakit lagi. Begitu sebelum tampil pangbelunas, maronya menek. Kan ada yang begitu juga. Berarti memang harus dibuat teratur kan gitu ya. Itu. Nah, kalau yang kemarin kita kan kalau misalnya teman yang undang kita malu untuk minta DP kan. Ada. Tapi ujung-ujungnya kita jadi berantem, jadi berdebat masalah itu. Jadi nggak mau. Tapi paling tepat itu kita harus pakai aturannya. Betul. Sesuai aturannya. Saling menghargai juga kan itu ya. Biar enak. Okay. Tapi Bayu sendiri melihat bahwa artinya peluang yuk secara umum artinya anggaplah ini kan bisnis juga, namanya bisnis hiburan yuk. Sebelum era digital, ketika Bayu dulu mengkekeh, merekam segala macam, dibandingkan sekarang di zaman digital ini lebih mudah mana? Peluangnya lebih besar mana? Kalau sekarang pasti. Sekarang pastinya lebih peluang untuk menghasilkan gitu ya Pak Made ya. Itu sekarang. Tapi ada nggak Bayu mungkin misalnya ibaratnya ngelah saran atau mungkin Bayu punya pertimbangan termasuk juga yang Bayu lakukan ke timnya Bayu, Bagus Padijarta juga dan yang lain, apa yang perlu dimiliki oleh seorang penyanyi Bali sebelum dia tampil cara jadi menjadi artis itu gitu. Artinya dia harus punya modal apa, bekal apa. Begitupun setelah dia jadi penyanyi, tata krama, etika atau apa harus dia pegang gitu biar bisa bertahan gitu. Kalau Tiang selalu mengajarkan kepada anak-anak Tiang, attitude paling nomor satu. Nah, kalau dalam urusan bernyanyi kan pasti suara nih. Betul. Tapi suara itu saja tidak cukup kalau kamu tidak punya etika. Jadi itu Tiang selalu mengajarkan buat anak-anak Tiang itu etika nomor satu.
sebelum bernyanyi. Kalau penyanyi itu suara bagus, anggaplah lagunya viral, tapi etika nggak ada, nggak akan lama. Nggak akan lama itu. Karena orang juga akan, misalnya kalau kita seperti itu, orang juga bosan. Dan bisa satu angkemu mainnya kan itu ya. Doa aja Bayu kawin. Doa aja Bayu Krishna sudah. Doa aja bagus parijata gitu ya. Gitu jadinya. Pokoknya etika nomor satu untuk menjadi seorang entertain. Ya. Etika nomor satu. Etika itu yang perlu digarisbawahi kan gitu ya. Nah kalau ada nak orang yuk. Tadi Bayu juga ada menyinggung soal rezeki kan itu yuk. Sekarang katanya lebih mudah mencari rezeki di nyanyi, itu betul nggak yuk? Artinya secara duit gitu apa dia dibilang? Secara untuk bernyanyi apa? Untuk menyanyi. Menyanyi ya. Lebih kalau dibandingkan dulu, gampang sekarang. Lebih gampang karena kita ini dimudahkan oleh digital kan. Kalau sekarang apalagi di tempat orang nikah nih. Betul. Kalau yang lihat di Bali ini, potong ayam aja dia bisa karaoke bareng nih sama teman-teman nih. Ngundang penyanyi gitu. Itu luar biasa sekali loh mereka. Apalagi terutama yang karena lagu Bali ini sudah menjadi tuan rumah di Bali. Agak beda pidana, masih ada panggung, sih ada menggening gitu. Jadi 3 bulan begening, masa sangi ada penyanyi, upacara adat nyanyi, peluang berarti banyak. Banyak banget. Nah itu seperti hal yang kecil nih. Potong ayam aja bisa nyundang penyanyi. Man rezeki menek karir. Ngundang penyanyi kan gitu jadi ya. Kemarin yang di Nusa Penida begitu yang ngomong sama orang-orang Nusa Penida, Nusa Lembongan. Luar biasa loh orang di Nusa Penida ini sama Lembongan. Potong ayam aja ngundang penyanyi ya gitu. Lebihan biaya ngundang penyanyi dari pestanya gitu ya. Luar biasa mereka memberikan tiang rezeki di sana. Artinya itu juga sekaligus membuka peluang untuk sekian banyak musisi dan penyanyi juga sebetulnya gitu ya. Tidak perlu repot berpikir panggung besar gitu ya. Iya. Berarti tidak salah ya kalau ada penyanyi juga yang mengatakan bahwa musibuknya nih job bukan sombong ya karena memang faktanya begitu ya. Nah, itulah yang tiang bahas tadi Pak Made. Misalnya ada nih menyamba beraya. Sedangkan kita sudah punya jadwalnya nih gitu kan. Udah terima jobnya. Kadang-kadang ada orang sombong sekali lah di penyanyi sehingga maroren muntu kan pidan dinding mendem bangun ya raga kan gitu nih. Ketahuilah sahabatku, untuk satu single itu 15 juta. Yang bagus. Yang bagus. Jadi kita kan harus nutup itu juga biar bisa berkarya. Nextnya bukan karena kita tidak mau membantu, tapi ya tolonglah dikondisikan juga gitu kan. Itu kalau sekarang nih misalnya nih Pak Made, kan banyak orang nih kita hanya kenal di sosmed, tapi gininya sudah kayak kenal kita banget nih, kita banget. Nah di saat kenal kan kita kan entertain, wajib menyapa kan gitu nih. Nah dia mungkin diartikan beda. Oh iya nak metimpal ya raga mungkin dia aloh iya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Attitude lagi ya. Kita sebagai seniman pasti mata pencariannya di sini kan gitu, bukan semata-mata karena uang, tapi kami butuh. Oke, harus mengertilah kan gitu. Ya. Maaf. Klarifikasi dari ya itu perlu juga orang tahu kan gitu. Ya, pasti ada salah paham kan. Pasti ada salah paham. Karena gitu, itu sudah sering soalnya Pak Made yang bilang seperti Kereng itu. ketang itu. Sering karena. Nah, dari gara-gara itu juga, tadi saya ada nganti mepuian gitu, arti surut metimbal atau perang dingin langsung ngomong tuh gara-gara yo tersinggung gitu misalnya. Ada. Karena dia nggak baper ya. Jadi mungkin ada tapi dia nggak mikirin itu, karena kalau di entertain tuh baper. Kewah dia.
kita hanya bisa mengotori tangan dan mulut kita berbicara gitu. Jadi biarkan saja, terserah. Mereka tidak suka, karena kita tidak bisa memaksa Pak Made. Orang itu harus demen jak raga, orang itu sing demen jak raga tidak bisa memaksa. Jadi kuncinya jangan baper. Jangan baper. Jangan baper. Kok jangan baper? Jangan baper gitu. Kok mikirnya jadi baper? Yuk, kalau ide lagu gitu, kayak dari beberapa lagu yang baru ciptakan ya, dari zaman dulu ya, dari zaman Selat Sendara sampai Nyesel Nyayangin dan juga yang tadi Kangwang Maluluh itu, DJ biahan ide lagu yuk. Atau artinya boleh diceritakan munculnya ide lagu tuh kengken gitu. Ya, terima kasih Pak Made pertanyaannya. Nih hanya di Oke Made yang cerita. Tiang aslinya, ini kalau ngomongin soal lagu, Tiang aslinya nggak bisa main gitar. Oke. Kan ada orang aneh bisa nggak lagu, bisa main gitar. Kan orang minimal katakan bisa. Dan ternyata Bayu nggak bisa. Tiang sudah waktu itu Tiang sudah belajar sampai beli gitar sama Gede Pranajaya. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak bisa deh Tiang pakai gitar. Mungkin kamu talentanya tidak pakai gitar untuk menciptakan lagu, tapi di belakang Tiang tuh luar biasa, banyak yang mensupport dia, yang menjadikan karya Tiang itu luar biasa. Kalau inspirasi itu selalu dapat Tiang jalan itu bawa motor. Kadang-kadang ide gitu. Kebanyakan di sana lagunya Tiang, Nyesel Nyayangin Tiang itu dapat di jalan di Teku Umar. Kan cerita nih. Ini pengadon nak nama saya gitu. Kita udah. Karena kan orang selalu berpikir lagu ini viral. Jangan-jangan apa karena bilang harus konsentrasi, ternyata enggak juga gitu. Enggak juga. Tiang kadang manggung kalau kita bawa motor biasanya, kalau ke bawa motor atau bawa mobil, berhenti dulu ya. Kenapa? Ada inspirasi bagus. Mana HP-mu? Rekam dulu ya, rekam suara dulu, simpan. Nah kayak gitu. Jadi dimanapun Tiang, bahkan jelek bang orang di kamar mandi ada ide. HP selalu Tiang bawa. Agak cengtan mesian ya, HP. Udah pernah sekali macam itu karena aslinya Tiang nggak bisa main gitar. Ada terpaksa mengandalkan ingatan itu. Ya, ingatan. Jadi harus bawa handphone kemana-mana, bangun kamar mandi atau jalan. Jadi ketemu pas di jalan itu, ada inspirasi bagus. Nanti kalau udah moodnya bikin lagu, Tiang buka itu. Nah, balik nih Bu Santo, Nyesel Nyayangin itu kan cerita gara-gara ingat pengalaman pribadi atau ada nepuin kasus tuh mungkin? Kebanyakan biasanya kalau kebanyakan sih kalau pencipta itu pasti dari pengalaman. Kita harus masuk di sana untuk mendapatkan sebuah rasa. Betul. Kalau nggak masuk, kalau misal contoh seperti ini Pak Made, kalau kita yang belum nikah ngasih tahu orang yang sudah menikah, rasanya sulit untuk didengarkan. Iya. Karena feel-nya nggak ada. Hanya orang yang pernah mengalami itu bisa menceritakan itu. Apapun itu bagi Tiang. Mungkin pendapat orang berbeda ya. Makanya kayak Nike menjadi yang metakon ngalih solusi kepada orang yang belum nikah. Otomatis kita cari solusinya ke orang tua kan. Betul. Yang pernah nikah. Yang pernah nikah itu. Kalau Tiang seperti itu gininya. Jadi ini misalnya kalau kita bikin lagu keluar negeri. Kalau konten kamu kasih cuma imajinasi aja. Tapi kalau misalnya menceritakan, anggaplah ke klub misalnya gitu. Kamu tidak akan pernah tahu si klub itu kalau kamu tidak pernah masuk ke sana. Jadi ibaratnya seperti menggambarkan gitu. Cuma menggambarkan. Berarti Nyeselnya yang itu pengalaman pribadi. Ya, begitulah gitu ya. Ya, kadang kan gini nih, Nyesel yang itu. Kita kalau soal perasaan itu kita akan pernah ngalamin yang seperti ini Pak Made. Yang salah aja saya benarkan, apalagi yang benar. Oke. Itu jadinya Nyeselnya yang ini. Oke. Jawabannya seperti itu. Nah, kok gede jadi? Ingat Made. Gini Bayu, dari sekian lagu yang pernah diciptakan,
ada nggak satu lagu yang paling spesial, bukan karena suksesnya aja ya, yang menurut Bayu paling spesial gitu? Dari Ada. 20 lebih lagu yang pernah dicipta, apa lagu yang mana? Yang Tiang bawa maksudnya? Yang dibawakan boleh, yang dicipta untuk orang lain juga boleh. Yang diciptakan orang lain, ada yang sangat spesial, itu yang bukan karena naik, ada yang lebih naik dari itu. Satu lagu Pocol Berkorban. Itu. Kenapa istimewa? Karena pernah ada di posisi itu kan. Oh. Pengalaman. Ya, pengalaman, kata orang pengalaman itu mahal, tapi memberikan ilmu yang sangat pengalaman itu mahal, tapi sekarang udah dibayar kan. Karena jadi lagu kebayar jadinya. Ya Pak Made. Itu salah satu lagu favorit Tiang. Kadang-kadang kalau dia nyanyi, Tiang request sendiri. Oke. Penyanyi request gitu ya. Oke. Nah, satu lagi yuk yang terakhir. Ini kan mulai ya boleh dibilang jadi selain jadi manajer juga termasuk talent scout ya, pencari bakat boleh dibilang gitu. Kira-kira gitu, ada target nggak ke depan ini penyanyi ini kengken biar kelalih nih kalau dimunculkan. Ini bagus pada jatuh bom ini kengken biar kelalih. Pasti kalau di industri musik pop Bali yang mencari yang komersil dan punya karakter pastinya. Karena kalau punya karakter itu lebih cepat dia naik. Lebih mudah dikenal karena dia sudah dengan karakternya sendiri gitu. Tapi ini apa namanya? Tidak menutup kemungkinan kan gitu. Karena semua orang juga punya hokinya masing-masing. Siapa tahu nanti bertemu dengan yang tidak saya maksud tadi. Bisa dah lagi. Kembali ke masalah hoki juga. Iya, kan. karena Tiang percaya sekali itu Pak Made. Hoki itu Tiang percaya sekali, karena sebagus apapun lagu, kalau penyanyinya tidak hoki, tidak akan bisa. Nggak akan naik. Gitu. Nggak akan naik. Jadi lagu yang bagus itu bisa bertemu dengan penyanyi yang tepat. Di tangan yang tepat kan gitu ya. Oke. Nah yuk, sebagai penutup, boleh nggak minta dinyanyikan dikit lagu lawas, yuk, Selat Segar, potongnya. Sedikit? Ya. Nah, oke. Selaten segar, jodi duran negara, beli jani bengong mengoyong, halembar kertas putih, matimpal gitar bolong, nulis isen kena beli. Oke. Cara jadi saya perlu selembar kertas putih, tinggal cuma HP kan. Jadi kan gitu. Oke, terima kasih banyak Bayu sudah hadir di Oke Made, meluangkan waktunya. Semoga bisa sukses selalu berkarya, memunculkan penyanyi-penyanyi yang lebih hebat lagi, dan semoga tetap bisa mewarnai belantika musik pop Bali. Terima kasih Oke Made buat undangannya untuk di Oke Made ini luar biasa. Sudah mau 3 tahun kan? Ya. Kita akan masuk 3 tahun, dan ini kayak Bayu Krishna jangan-jangan ini udah masuk tahun yang keempat ya dia. Oke, terima kasih kembali Bayu, dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.